Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan organisasi internasional. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat, tanpa kendala suatu apapun, sehingga teman-teman bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang organisasi internasional dan perannya dalam pembentukan hukum internasional. Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dalam bentuk instrumen pokok apapun, itu akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak dan penting guna memungkinkan organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum. Misalnya seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara, atau untuk mengajukan tuntutan dengan negara lainnya. Pertanyaannya adalah, personalitas hukum itu datang dengan sendirinya dimiliki oleh sebuah organisasi internasional atau perlu suatu penegasan dalam instrumen pokok organisasi internasional. Dalam organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa, itu di dalam kovenannya tidak secara khusus memuat aturan atau ketentuan tentang personalitas hukum. Dan waktu itu pernah timbul masalah karena hal ini. Namun kemudian masalah itu dapat diselesaikan oleh pemerintah Swiss dengan Liga Bangsa-Bangsa melalui modus vivendi tahun 1921. Pemerintah Swiss menganggap bahwa masalah personalitas hukum itu tidak perlu dirinci dan diatur secara tuntas hanya atas pernyataan semacam itu saja. Dengan demikian, walaupun personalitas hukum bagi suatu organisasi internasional itu tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya, sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukum. Hal ini dikarenakan organisasi internasional tersebut mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan adanya personalitas hukum itu, maka organisasi internasional akan dapat mengembangkan dan memperluas fungsinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan utamanya. Personalitas hukum dalam PBB. Dalam pembentukan organisasi internasional seperti PBB, pada waktu merumuskan piagam dalam konferensi internasional mengenai organisasi internasional di San Francisco pada April tahun 1945, PBB tidak secara khusus mencantumkan masalah personalitas hukum, kecuali yang termuat dalam pasal 104 Piagam PBB. Pasal 104 Piagam PBB menyatakan bahwa Badan PBB, jika perlu, dapat memiliki kapasitas hukum di wilayah setiap negara anggotanya dalam rangka melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan dari PBB. Kapasitas hukum yang diartikan dalam pasal 104 Piagam PBB tersebut kemudian diberi batasan dalam kaitannya dengan juridical personality dalam The General Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa the United Nations shall possess juridical personality. It shall have the capacity to contract, to acquire and dispose of immovable property, and to institute legal proceedings. Jadi, PBB memiliki personalitas hukum dan berwenang untuk membuat perjanjian,
untuk memperoleh dan mengalihkan harta tak bergerak, dan berwenang untuk terlibat dalam sebuah proses hukum. Piagam PBB memuat baik personalitas hukum maupun keistimewaan dan kekebalan badan tersebut, termasuk wakil-wakil negara anggotanya dan para pejabat sipil internasionalnya. Hal ini tercermin dalam pasal 104 dan 105 Piagam PBB yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan status hukum Badan PBB yang berbeda di dalam lingkungan wilayah dari dan dalam hubungannya dengan negara-negara anggotanya. Majelis Hukum PBB juga diberi mandat untuk memerinci keistimewaan dan kekebalan melalui suatu konvensi. Di samping itu, terdapat juga beberapa Headquarters Agreement yang dibuat oleh PBB dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Australia, negara di mana terdapat markas-markas besar PBB. Personalitas hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional itu pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, juga bagi wakil-wakil dari negara anggotanya, dan bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. Hampir semua instrumen pokok mencantumkan ketentuan bahwa organisasi internasional yang dibentuk itu mempunyai kapasitas hukum dalam rangka menjalankan fungsinya atau memiliki personalitas hukum. Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional adalah menyangkut bagaimana organisasi internasional ini memiliki suatu kapasitas untuk melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun dengan negara-negara anggotanya, termasuk entitas-entitas lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif, sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para negara anggotanya. Mahkamah Internasional pun menganggap bahwa personalitas hukum internasional atau international legal personality dari sebuah organisasi internasional itu merupakan sifat yang mutlak diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan dari piagam organisasi internasional. Sehingga memungkinkan entitas tersebut menggunakan kesempatan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya para anggota. Mahkamah juga berpendapat bahwa PBB itu memiliki personalitas internasional dalam hubungannya dengan negara-negara anggotanya. Karena mayoritas yang besar dari negara-negara itu mempunyai kekuatan kekuasaan sesuatu dengan hukum internasional, yaitu untuk menciptakan suatu kesatuan tersebut agar memiliki personalitas internasional secara objektif dan bukan semata-mata personalitas yang diakui oleh mereka sendiri. Bahkan menurut ajaran lainnya, organisasi internasional itu memiliki personalitas internasional sebagai hak, yang merupakan suatu konsekuensi dari dasar pembentukan organisasi itu yang berada di bawah hukum internasional. Personalitas hukum internasional organisasi internasional memungkinkannya untuk melakukan tindakan-tindakan internasional, bahkan bagi negara-negara yang belum diketahui sebelumnya, baik secara eksplisit maupun implisit
di dalam instrumen pokoknya. Demikian penjelasan tentang materi organisasi internasional dan perannya dalam pembentukan hukum internasional. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.